Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'in ala umuri dunia wadin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin. Wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Yang pertama yang kami hormati Ibu dosen pengampu mata kuliah pemberdayaan masyarakat, Ibu Nastiti MPD. Kami dari kelompok 1. Di sini yang beranggotakan 5 orang. Ada saya sendiri, Salsa Farabila Mardiana. Yang kedua ada Nisa Ayu Amalia. Selanjutnya ada Muhammad Hilmansyah, Mita Anggraini, dan yang terakhir ada Rohayatun Hasanah. Dan untuk selanjutnya langsung saja ke pemaparan materi pertama. Kepada yang memaparkan materi pertama disilahkan. Baik, sebelumnya terima kasih kepada moderator atas kesempatan waktunya. Saya Mita Anggriani akan menjelaskan tentang pengertian daripada pemberdayaan masyarakat, di mana kata pemberdayaan merupakan berasal dari bahasa Inggris yaitu empowerment. Merriam-Webster dalam Oxford English Dictionary mengartikan kata empowerment dalam 2 arti. Yang pertama ada to give ability or enable to, yang berarti pemberi kemampuan atau cakap dalam melakukan sesuatu. Dan yang kedua ada to give power of authority, yang berarti yang memberikan kewenangan atau kekuasaan. Maka dalam arti ini, dalam pemberdayaan itu seseorang yang memberikan kekuasaan atau kewenangan, kemampuan kepada sekelompok orang tertentu. Dan menurut Wijaja 2011, pemberdayaan adalah upaya untuk membangkitkan kemampuan desa yang ada untuk bisa mencapai suatu tujuan tertentu. Maka, pemberdayaan masyarakat adalah proses pengembangan kesempatan, kemauan atau motivasi, serta kemampuan masyarakat, di mana pengertian itu dikutip oleh Sumarjo 2003. Maka dapat dari kesimpulan bahwa pemberdayaan masyarakat adalah proses pembangunan yang membuat masyarakat untuk bisa memulai kegiatan sosial, di mana kegiatan sosial ini dapat memperbaiki situasi dan juga kondisi diri sendiri khususnya, dan umumnya juga bagi lingkungan masyarakatnya. Materi selanjutnya adalah prinsip-prinsip pemberdayaan masyarakat. Yang pertama ada prinsip kesetaraan. Kesalahan yang sering terjadi dalam proses pemberdayaan adalah pendamping atau pelaksana kegiatan memposisikan dirinya sebagai guru yang serba tahu. Di sisi lain, masyarakat diposisikan sebagai murid yang harus diisi dengan berbagai ilmu pengetahuan dengan cara mendengarkan yang disampaikan dan melaksanakan apa yang diperintahkan. Ini sering terjadi karena pendamping ingin mentransfer pengetahuan yang dimilikinya secara cepat mengacu pada kemampuan dirinya tanpa memahami kemampuan dan kebutuhan masyarakat. Dalam banyak hal, masyarakat justru memiliki pengetahuan yang cukup banyak tentang daerahnya, karena merekalah yang selama ini hidup, mengenali, dan merasakan permasalahan yang terjadi di desanya. Ini biasa disebut sebagai kearifan lokal atau indigenous wisdom. Yang kedua, ada prinsip partisipatif. Esensi dari pemberdayaan masyarakat adalah partisipasi. Namun demikian, partisipasi masyarakat belum dapat disebut sebagai pemberdayaan apabila belum ada unsur yang memberikan kewenangan atau sebagian kewenangan dan memberikan dorongan untuk lebih berdaya. Selama ini, praktik-praktik pemberdayaan masyarakat yang dilakukan belum sepenuhnya memberikan kesempatan dan kebebasan kepada masyarakat untuk menentukan nasib dirinya sendiri melalui program-program pembangunan yang dibutuhkannya. Kebanyakan program-program pembangunan yang telah ditetapkan merupakan program yang sudah dirancang dan ditentukan oleh para pengambil kebijakan, baik pemerintah maupun lembaga yang mendanainya. Keterlibatan masyarakat masih sebatas pada mobilisasi, belum pada tahap partisipasi. Yang ketiga, ada prinsip keswadayaan dan kemandirian. Dalam proses pemberdayaan, bantuan atau dukungan untuk mengembangkan kapasitas dan kemandirian. Meskipun hasilnya baru dapat dinikmati dalam jangka panjang, lebih diprioritaskan daripada bantuan yang bersifat caritas. Dukungan
dan bantuan tersebut hanya bersifat stimulan. Sedangkan sumber daya utama untuk mengembangkan kapasitas dan kemandirian sebagian besar berasal dari masyarakat sendiri. Upaya menumbuh kembangkan kapasitas dan kemandirian yang berasal dari sumber daya masyarakat sendiri inilah yang disebut keswadayaan. Oleh karena itu, salah satu prinsip penting dalam pemberdayaan masyarakat adalah keswadayaan. Yang keempat, ada prinsip berkelanjutan. Proses pemberdayaan masyarakat bukanlah proses yang instan, impulsif, atau hanya sekedar menjalankan suatu program pembangunan belaka. Pemberdayaan masyarakat adalah proses yang terus-menerus, berkesinambungan, dan berkelanjutan. Hal ini penting untuk diperhatikan mengingat banyak kegiatan pemberdayaan masyarakat yang hanya berorientasi pada program pembangunan yang dibatasi waktu dan pendanaannya. Apabila program tersebut sudah selesai, pelaksana program dan masyarakat tidak memikirkan bagaimana kelanjutannya. Hal ini menunjukkan bahwa agenda pemberdayaan masyarakat masih bersifat project-based dan belum dapat dikatakan sebagai pemberdayaan masyarakat yang sesungguhnya. Salah satu yang menunjukkan bahwa pemberdayaan masyarakat adalah agenda pemberdayaan yang sebenarnya adalah prinsip berkelanjutan. Baik, terima kasih kepada pemateri sebelumnya. Di sini saya akan menjelaskan tentang tujuan pemberdayaan. Menurut Nardikanto dan Purwoko, tahun 2012, tujuan pemberdayaan meliputi berbagai upaya perbaikan, yaitu yang pertama adalah perbaikan pendidikan atau better education. Pemberdayaan harus dirancang sebagai suatu bentuk pendidikan yang lebih baik. Perbaikan pendidikan dilakukan melalui pemberdayaan yang tidak hanya terbatas pada perbaikan materi, metode, dan perbaikan yang menyangkut waktu dan tempat, serta hubungan fasilitator dan penerima manfaat. Akan tetapi, seharusnya yang tak kalah pentingnya adalah bagaimana perbaikan pada pendidikan masyarakat atau non-formal dalam proses pemberdayaan mampu menumbuhkan semangat dan keinginan untuk terus belajar tanpa batas atau pembelajaran sepanjang hayat. Yang kedua adalah perbaikan aksesibilitas atau better accessibility. Seiring tumbuh dan berkembangnya semangat belajar sepanjang hayat, diharapkan dapat memperbaiki aksesibilitas, terutama aksesibilitas terhadap sumber informasi atau inovasi, sumber pembiayaan, sumber penyedia produk, peralatan, dan lembaga pemasaran. Yang ketiga adalah perbaikan tindakan atau better action. Melalui bakal perbaikan pendidikan dan aksesibilitas dengan beragam sumber daya yang lebih baik diharapkan akan melahirkan tindakan-tindakan yang lebih baik pula. Yang keempat adalah perbaikan kelembagaan atau better institution. Perbaikan kegiatan atau tindakan yang dilakukan diharapkan dapat memperbaiki kelembagaan masyarakat, terutama pengembang jejaring kemitrausahaan, sehingga dapat menciptakan posisi tawar yang kuat pada masyarakat. Yang kelima, perbaikan usaha atau better business. Perbaikan pendidikan, perbaikan aksesibilitas, kegiatan, dan perbaikan kelembagaan diharapkan akan dapat memperbaiki usaha atau bisnis yang dijalankannya. Yang keenam, perbaikan pendapatan atau better income. Perbaikan bisnis yang dijalankan diharapkan akan dapat memperbaiki pendapatan yang diperolehnya, termasuk pendapatan keluarga dan masyarakatnya sendiri. Yang ketujuh, perbaikan lingkungan atau better environment. Perbaikan pendapatan dapat memperbaiki lingkungan, baik lingkungan fisik ataupun sosial. Karena kerusakan lingkungan seringkali disebabkan karena faktor kemiskinan atau terbatasnya pendapatan. Yang kedelapan adalah perbaikan kehidupan atau better living. Tingkat pendapatan yang memadai serta lingkungan yang sehat dapat memperbaiki situasi kehidupan setiap anggota keluarga masyarakatnya. Yang kesembilan adalah perbaikan masyarakat atau better community. Dengan situasi kehidupan yang lebih baik dan lingkungan fisik dan sosialnya yang baik, diharapkan dapat mewujudkan kehidupan masyarakat yang juga lebih baik. Soeharto pada tahun 2012 dalam bukunya ia mengemukakan bahwa pelaksanaan proses dan pencapaian dari tujuan pemberdayaan dapat dicapai melalui penerapan pendekatan pemberdayaan yang disingkat menjadi 5P. Yaitu yang pertama adalah satu pemungkinan, yaitu memungkinkan untuk menciptakan suasana atau iklim yang memungkinkan di mana potensi masyarakat tersebut bisa berkembang secara optimal.
Yang kedua adalah penguatan, di mana hal tersebut untuk memperkuat pengetahuan dan kemampuan yang dimiliki oleh masyarakat dalam memecahkan masalah dan memenuhi kebutuhan-kebutuhannya sendiri. Yang ketiga adalah perlindungan, yaitu melindungi masyarakat, terutama kelompok-kelompok lemah, agar tidak tertindas atau terdiskriminasi oleh kelompok kuat. Yang nantinya juga untuk menghindari terjadinya persaingan yang tidak seimbang atau persaingan yang tidak sehat antara kelompok yang kuat dan yang lemah, serta mencegah terjadinya eksploitasi antara kelompok kuat terhadap kelompok lemah. Yang keempat adalah penyokongan, yaitu memberikan bimbingan dan dukungan agar masyarakat mampu menjalankan peran dan tugas-tugasnya dalam kehidupannya. Yang kelima adalah pemeliharaan, yaitu memelihara kondisi yang kondusif agar tetap terjadi keseimbangan dalam distribusi kekuasaan antara berbagai kelompok dalam masyarakat. Jadi kesimpulan yang dapat diambil adalah tujuan utama dari pemberdayaan masyarakat adalah memperkuat kekuasaan, memampukan, memandirikan, dan mendayagunakan kemampuan dari masyarakat untuk terlepas dari kemiskinan atau keterbelakangan, kesenjangan atau ketidakberdayaan, yang khususnya kelompok lemah yang memiliki ketidakberdayaan, baik karena kondisi internal maupun karena kondisi eksternal, yaitu ditindas oleh struktur sosial yang tidak berlaku adil. Dengan cara memampukan atau meningkatkan segala potensi yang ada di lingkungannya, yaitu dengan cara meningkatkan kapasitas dan kualitas sumber daya manusia dengan cara pelatihan, penyuluhan, dan memberikan solusi atas permasalahan yang ada dan terjadi di lingkungan masyarakat, serta memberi masukan yang nantinya pada akhirnya keputusan tersebut kembali diambil oleh masyarakat itu sendiri. Oke, baik. Di sini saya akan menyampaikan materi selanjutnya, yaitu mengenai tahapan pemberdayaan masyarakat. Nah, tahapan pemberdayaan masyarakat ini terdapat 7 tahapan. Yang pertama yaitu tahapan persiapan. Pada tahapan persiapan ini ada 2 tahapan yang harus dikerjakan. Yang pertama adalah tahapan penyiapan petugas pemberdayaan masyarakat yang bisa dilakukan oleh community work, dan yang kedua yaitu penyiapan lapangan yang pada dasarnya dilakukan secara non-direktif. Penyiapan petugas atau tenaga pemberdayaan masyarakat ini sangat penting karena agar efektivitas program atau kegiatan pemberdayaan masyarakat dapat tercapai dengan baik. Nah, yang kedua ada tahapan pengkajian atau assessment. Tahapan ini merupakan tahap pengkajian yang dimana dapat dilakukan secara individual melalui kelompok-kelompok dalam masyarakat. Dalam hal ini, petugas harus berusaha untuk bisa mengidentifikasi masalah kebutuhan yang dirasakan dan juga sumber daya yang dimiliki oleh kliennya. Dengan demikian, program yang dilakukan tidak salah sasaran. Artinya, sesuai dengan kebutuhan dan potensi yang ada pada masyarakat tersebut. Sebagaimana telah persiapan, tahap pengkajian juga sangat penting agar lebih efisien dan yang pastinya kegiatan pemberdayaan masyarakat dapat terwujud. Yang ketiga, ada tahap perencanaan alternatif program atau kegiatan. Pada tahap ini, petugas berusaha untuk menjadi agen perubahan secara partisipatif, mencoba untuk melibatkan warga sekitar untuk berpikir tentang masalah yang mereka sedang hadapi dan tentunya memikirkan bagaimana cara mengatasinya. Dalam konteks ini juga, masyarakat diharapkan dapat memikirkan beberapa alternatif yang harus dapat menggambarkan tentang kelebihan dan kekurangannya, sehingga alternatif program yang dipilih nanti dapat menunjukkan program atau kegiatan yang paling efektif dan efisien untuk tercapainya tujuan pemberdayaan masyarakat. Yang keempat, ada tahap performalisasi rencana aksi. Pada tahapan ini, agen perubahan membantu masing-masing kelompok untuk merumuskan dan menentukan program kegiatan apa yang mereka akan lakukan untuk mengatasi permasalahan yang ada. Di samping itu juga,
petugas membantu memformalisasikan gagasan mereka ke dalam bentuk tertulis, terutama bila ada kaitannya dengan pembuatan proposal kepada penyandang dana. Dengan demikian, penyandang dana akan paham terhadap tujuan dan sasaran pemberdayaan masyarakat yang akan dilakukan tersebut. Selanjutnya, yang kelima ada tahap implementasi program dan kegiatan. Dalam upaya pelaksanaan program pemberdayaan masyarakat ini, peran masyarakat sebagai kader diharapkan dapat menjaga keberlangsungan program yang telah dikembangkan. Kerjasama antar petugas dan masyarakat merupakan hal penting dalam tahapan ini, karena kadang sesuatu yang sudah direncanakan dengan baik melenceng saat di lapangan. Dan pada tahap ini, supaya seluruh peserta program dapat memahami secara jelas akan maksud, tujuan, dan sasarannya, maka program itu terlebih dahulu perlu disosialisasikan sehingga dalam implementasinya tidak menghadapi kendala yang berarti. Yang keenam ada tahap evaluasi. Tahap evaluasi ini sebagai proses pengawasan dari warga dan petugas program pemberdayaan masyarakat yang sedang berjalan, sebaiknya dilakukan dengan melibatkan warga. Dengan keterlibatan warga tersebut, diharapkan dalam jangka waktu yang pendek terbentuk suatu sistem komunitas untuk pengawasan secara internal. Untuk jangka panjangnya, dapat membangun komunikasi masyarakat yang lebih mandiri dengan memanfaatkan sumber yang ada. Pada tahap evaluasi ini juga diharapkan dapat diketahui secara jelas dan terukur seberapa besar keberhasilan program ini dapat dicapai, sehingga diketahuinya kendala-kendala yang pada periode berikutnya bisa diantisipasi untuk memecahkan permasalahan atau kendala yang dihadapinya itu. Nah, yang terakhir atau yang ketujuh ini ada tahap terminasi. Tahap terminasi ini merupakan tahapan pemutusan hubungan secara formal dengan komunitas sasaran. Dalam tahap ini juga diharapkan proyek harus segera berhenti. Artinya, masyarakat yang diberdayakan telah mampu mengatur dirinya untuk bisa hidup lebih baik dengan mengubah situasi kondisi sebelumnya yang kurang bisa menjamin kelayakan hidup bagi dirinya dan keluarganya. Baik, selanjutnya yakni ada pentingnya pemberdayaan masyarakat. Pemberdayaan masyarakat ini menjadi sangat penting dikarenakan masyarakat pada setiap daerah ini tidak memiliki kesejahteraan yang sama dalam kehidupannya. Pada umumnya, masyarakat yang kesejahteraannya tinggi ini mereka memiliki kemandirian untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Artinya mereka tidak tergantung kepada pihak lain dalam memenuhi setiap kebutuhan dalam kehidupannya. Sedangkan masyarakat yang kesejahteraannya ini tergolong kepada masyarakat menengah ke bawah, maka mereka dalam memenuhi setiap kehidupannya akan memerlukan bantuan dari pihak lain, baik itu pemerintah maupun komponen masyarakat lainnya. Bantuan dari pihak lain ini kepada masyarakat yang belum mampu untuk mandiri, sebaiknya harus mampu untuk bersifat mendidik, yang artinya hal tersebut dapat membantu masyarakat secara sementara sebelum mereka mampu untuk mandiri sepenuhnya. Mental masyarakat ini juga harus dibina untuk bisa bekerja lebih baik lagi, sehingga dalam memenuhi kebutuhan hidupnya pada masa yang akan datang secara bertahap mereka mampu untuk mandiri sepenuhnya. Kemudian ada contoh pemberdayaan masyarakat dari berbagai bidang. Yang pertama yakni ada bidang ekonomi. Dalam hal ini, salah satu misi dari pemberdayaan masyarakat itu sendiri merupakan upaya untuk mensejahterakan masyarakat, terutama dari sisi perekonomiannya. Bidang ekonomi ini bisa menyorot dua hal, yakni ada UMKM dan juga BUMDes. Nah, pemberdayaan UMKM ini haruslah dengan basis pemahaman potensi daerahnya, sehingga dapat diberikan kebutuhan yang sesuai. Seperti contohnya di daerah Pekalongan yang merupakan sentra batik, dapat ditingkatkan untuk meraih pasar
luar negeri. Dan BUMDes merupakan badan usaha yang mana mengajak partisipasi seluruh atau sebagian besar masyarakat desa sebagai modalnya. Pasalnya, modalnya ini berasal langsung dari kekayaan desa atau potensi desa yang mampu untuk dikembangkan. Pemberdayaan ini juga akan mendukung terciptanya kesejahteraan masyarakat. Nah, pengembangan dan juga pemberdayaan UMKM dan juga BUMDes ini ditujukan supaya bisa menekan jumlah penduduk, terutama masyarakat di usia produktif yang pindah ke kota untuk mencari pekerjaan. Pasalnya, baik UMKM dan juga BUMDes ini dapat menyerap tenaga kerja lokal yang mana sebagai hasil lapangan pekerjaan baru. Kemudian yang kedua ada dalam bidang pertanian dan perkebunan. Bidang pertanian ini masih sangat potensial yang bisa menjadi perhatian untuk diberdayakan seperti dengan pendekatan teknologi tepat guna. Basis pertanian ini juga bisa menjadi potensi yang dikembangkan bersamaan dengan potensi desa lainnya, seperti salah satunya potensi wisata dengan konsep agrowisata. Untuk menghasilkan produk pertanian yang memiliki nilai jual yang lebih dari hasil pertanian konvensional, maka perlu adanya pemberdayaan, yakni pelatihan dan juga pembinaan bagi petani. Salah satu contohnya adalah bagaimana petani supaya mereka dapat menghasilkan produk pertanian organik yang menjadi minat pasar karena kelebihan di bidang kesehatan serta bagi petani ini memiliki harga yang lebih baik. Kemudian, upaya pertanian yang ada sebagai contoh pemberdayaan masyarakat juga perlu didukung dengan pengelolaan fasilitas pertanian seperti salah satunya tentang pengairan sawah. Bagi daerah yang memiliki surplus air mungkin akan lebih mudah untuk pengairannya. Namun bagi daerah yang pengairannya sulit dapat dikembangkan bagaimana agar dapat mengalir sepanjang tahun. Setelah dua upaya sebelumnya dapat diupayakan dan berkembang dengan baik, maka selanjutnya yang perlu diperhatikan yakni pemberdayaan untuk membuka pasar pada petani. Dengan demikian, produk yang dihasilkan dapat terus-menerus menemukan pasar yang tepat. Kemudian yang ketiga, ada pada bidang kesehatan. Pemberdayaan di bidang kesehatan ini dapat diperhatikan mulai dari peningkatan sarana dan prasarana kesehatan itu sendiri. Pembangunan tersebut bisa dimulai dengan renovasi atau dibangunnya puskesmas dengan fasilitas yang memadai bersama dengan tenaga medis profesional hingga bidan desa. Namun selain fasilitas dan tenaga medis yang perlu disiapkan juga, selanjutnya perlu adanya peningkatan kesadaran masyarakat di desa yang terbilang masih sangat minim. Perlu diadakan promosi seperti penyuluhan maupun pemberdayaan pada program kesehatan sehingga gaya hidup masyarakat dapat berubah ke arah yang lebih sehat. Pihak kesehatan ini dapat bekerja sama dengan PKK untuk program tersebut. Kemudian yang keempat ada pada bidang pendidikan. Untuk pemberdayaan jangka panjang, pemberdayaan juga harus menyentuh pada bidang pendidikan. Alasan pertama, ya jelas untuk meningkatkan kualitas dan mutu sumber daya manusia di desa. Harapannya dengan pemberdayaan di bidang pendidikan ini, maka dapat menjadi fondasi untuk pemberdayaan di bidang yang lainnya. Hal pertama yang bisa dilakukan adalah dengan meningkatkan sarana dan prasarana pendidikan. Pasalnya, pendidikan yang baik juga harus ditunjang dengan fasilitas yang memadai pula. Alasannya tentu agar pengembangan pendidikan tersebut dapat sesuai dengan tuntutan zaman. Contohnya, pemberdayaan masyarakat di bidang pendidikan dapat berupa renovasi atau pembangunan. Nah, selain sarana dan prasarana yang juga diperhatikan dalam pemberdayaan di bidang pendidikan ini yakni tenaga pengajar yang juga harus mendukung. Untuk memenuhi hal ini dapat dijalankan dengan permohonan tenaga pengajar ke Dinas Pendidikan setempat.
Pemerintah juga bisa mengadakan program untuk pendidikan mengajar di daerah terpencil seperti di desa-desa pelosok. Yang kelima, yakni ada bidang agama. Program pemberdayaan masyarakat yang satu ini merupakan yang sangat penting untuk dipandang. Pasalnya, yang diinginkan untuk masyarakat bukan hanya pemberdayaan dari segi fisik, namun juga dari segi non fisik seperti dari nilai-nilai dan moral yang harus terus dijaga. Selain tentunya juga harus menghindari degradasi nilai pada generasi muda. Beberapa contoh adalah seperti mencegah masuknya narkoba maupun situs pornografi hingga gerakan radikal yang mengatasnamakan agama yang jelas akan merugikan masyarakat. Dengan memperkuat bidang agama juga, maka akan membekali masyarakat untuk lebih meningkatkan keamanan dan rasa mencintai lingkungan yang berdampak pada terjadinya alam sekitar. Terima kasih. Dari materi yang telah kelompok kami sampaikan mengenai tahapan pemberdayaan masyarakat, dapat kita simpulkan bahwa pemberdayaan masyarakat adalah upaya memberdayakan masyarakat dengan memberikan daya, kekuatan, guna untuk bisa mengembangkan potensi yang dimiliki dan juga dapat meningkatkan kualitas hidup. Dan program pemberdayaan masyarakat agar dapat terlaksana sesuai dengan harapan, maka harus dilakukan dengan beberapa tahapan. Yang pertama, ada tahapan persiapan. Yang kedua, ada tahapan pengkajian. Yang ketiga, ada tahapan perencanaan alternatif. Yang keempat ada tahapan reformalisasi rencana aksi. Yang kelima, tahapan implementasi program atau kegiatan. Yang keenam, ada tahapan evaluasi. Dan yang terakhir atau yang ketujuh, ada tahapan terminasi. Dari tahapan inilah, program pemberdayaan masyarakat niscaya dapat terlaksana sesuai dengan apa yang ditargetkan. Nah, itu dia kesimpulan dari materi mengenai tahapan pemberdayaan masyarakat. Cukup sekian yang dapat kelompok kami sampaikan. Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan bisa bermanfaat bagi kita semua dan bisa kita implementasikan di dalam kegiatan bermasyarakat. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.